Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita semua masih berkumpul, masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga yang melihat, yang menonton video ini diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kita doakan, mungkin ada teman kita ataupun saudara kita yang memang sedang sakit ataupun terkena musibah, semoga oleh Allah diangkat penyakitnya dan musibahnya sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, sebelum memulai aktivitas seperti biasanya atau sebelum menonton video ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan ke-12. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gerbang logika, dan untuk yang sekarang kemarin juga kita sudah membahas tentang aljabar boolean ya, fungsi boolean ya. Nah, bentuk fungsi boolean itu seperti apa? Nah, untuk kali ini kita akan membahas terkait dari mengkonversi, bagaimana kita akan mengkonversi bentuk fungsi boolean ke bentuk yang lain. Nah, itu tujuan atau pembahasan kita pada kali ini. Oke, adapun untuk ini ya, kita akan lihat. Nah, bentuk fungsi boolean ini yaitu adalah cara penulisan sebuah fungsi berdasarkan literal dan operasi yang diutamakan. Dalam bentuk fungsi boolean ini terdapat bentuk kanonik, di mana bentuk kanonik ini adalah fungsi boolean yang diekspresikan dalam dua bentuk, yaitu penjumlahan dari hasil kali, sum of product atau SOP, atau perkalian dari hasil produk atau sum of product of sum ya, atau POS dengan minteran atau maxteran. Nah, untuk contoh bentuk SOP dan POS adalah seperti ini. Nah, misalkan ini adalah SOP, di mana SOP itu adalah sum of product, yaitu penjumlahan dari perkalian ya. Oke, kita lihat. Misalkan yaitu fungsi dari X, Y, Z, maka bentuknya contohnya adalah X. Ini adalah bentuk aksen ya. Kalau aksen ini berarti menandakan negasi sebetulnya, atau bentuk lain dari negasi ya. X aksen, Y aksen kali Z. Nah, ini kali, sebetulnya di sini ada kali ya, karena penjumlahan dari sebuah perkalian. Kalau yang kemarin sih sebetulnya kalau kita lihat itu dibentuk normal ya, dibentuk normal ada yang namanya konjungtif, CNF dan DNF. Nah, ini adalah bentuk yang lainnya, itu barangkali seperti itu. Nah, kemudian ini sama juga ya, ini bentuknya berkalian dalam penjumlahan. Maka bentuk dari minteran ada 3, yaitu X aksen, Y aksen, Z, kemudian X, Y aksen, Z, dan X, Y, Z. Nah, ini adalah bentuk minterannya. Nah, minteran ini lebih ke ke sum of product ya, atau SOP minteran. Kalau maxteran nanti kaitannya dengan POS, product of sum, jadi sebuah penjumlahan pada perkalian. Nah, contohnya sama seperti ini. Kalau misalnya contoh POS atau product of sum ya, yaitu G, fungsi G yaitu X, Y, Z, di mana X tambah Y tambah Z dikali X tambah Y aksen kali tambah Z dikali X tambah Y aksen tambah Z aksen. Nah, maka bentuk max termnya ada 3, yaitu satu ini yang pertama, kedua yang ini, ketiga yang ini. Nah, ini adalah konversi bentuk fungsi boolean. Nah, itu barangkali. Kemudian selanjutnya bentuk fungsi boolean yaitu terbagi 2 ya. Nah, di sini ada bentuk standar dan bentuk baku. Nah, untuk bentuk standar lah bentuk fungsi boolean dengan literal lengkap seperti yang diperlihatkan pada contoh sebelumnya tentang SOP dan POS ya, sum of product atau product of sum ya. Bentuk baku ini merupakan fungsi boolean yang diekspresikan dalam bentuk SOP atau POS dengan minteran suku-suku bentuk
SOP atau Maxren, suku-suku bentuk POS mempunyai literal suku yang tidak lengkap. Jadi kalau yang bentuk standar itu lengkap ya, kalau misalkan untuk bentuk baku itu tidak lengkap. Nah, oke, teman-teman kita lihat ya. Nah, kalau misalkan tadi fungsinya kan X, Y, Z, maka kalau misalkan bentuk standar itu semuanya setiap sukunya itu harus lengkap X, Y, Z-nya. Nah, kalau misalkan tidak lengkap, maka itu dinamakan dengan bentuk baku namanya ya. Kalau misal kita lihat perbandingan, ini kan contohnya X, Y, Z, berarti ini bentuk lengkapnya. Ini yang dinamakan bentuk standar. Ya, apabila saya menghilangkan satu seperti ini ya contoh, berarti ini bukan bentuk standar lagi, tapi ini yang dinamakan dengan bentuk baku namanya. Nah, itu perbedaannya dari sana ya. Oke, kemudian kita lanjut ya. Nah, ini perbedaannya ada bentuk standar dan bentuk baku. Ya, kalau standar itu lengkap ya. Kalau bentuk baku itu hanya sebagian ya, tidak lengkap. Nah, itu dia. Kemudian, nah bentuk standar kanonik boolean. Nah, bentuk standar dan kanonik boolean ada dua variabel ya. Misalkan X, Y. Nah, ini kita tahu ya, ini pernyataan ke-1, ini pernyataan kedua. Nah, kita akan buat sebuah ininya ya, 1 1 1 0 0 1 0 0. Nah, ini sudah tidak asing, ini bentuk dua variabel ya, atau bentuk katakanlah apa ya namanya, bentuk dua buah pernyataan ya, sama dengan yang sebelum-sebelumnya pernah kita bahas ya. Kemudian kita lihat literal sukunya XY, XY aksen. Nah, kalau yang salah itu pakai aksen ya, kalau 0 ya, atau kalau 0 pakai aksen ya, 0 pakai aksen. Nah, ini sama juga. Nah, bentuk minternya yaitu M3, M-nya kecil, bentuk M-nya kecil ya. Ini adalah bentuk minteren. Yang ini adalah minteren kedua ketika ada X, Y aksen. Kemudian ada bentuk minteren yang ketiga, dan terakhir ada bentuk minteren yang keempat yaitu M0 ya. Jadi kalau minteren itu M-nya kecil, beda dengan max term. Kalau max term itu M-nya besar. Nah, M-nya besar, dan ini kan dia dari SOP dan POS. Kalau SOP kan perkalian ya, sum of product. Nah, produk yang ini maksudnya perkalian yang ini. Nah, kemudian kalau ini product of sum, dari penjumlahan. Cuman kita balikan kalau di sini di POS ini, bahwa satu-satu itu adalah bentuk aksen ya. Nah, jadi ini kebalikannya gitu. Kalau benar jadi aksen, aksen, tapi jadi plus. Nah, ini sebetulnya sama ketika teman-teman membahas CNF dan DNF. Ya, kalau CNF kan itu bentuknya seperti ini. Ya, kalau yang benar jadi dikembalikan, dibalikan jadi negasi. Ya, negasi ini sama dengan aksen di sini. Nah, seperti itu. Ini kan benar. Maka dia muncul jadi X aksen. Tambahkan sama dengan disjungsi. Karena kan CNF itu sama dengan disjungsi kan, disjungsi dalam konjungsi dalam disjungsi gitu ya. Nah, jadi bentuknya plus di sini. Nah, kemudian aksen, karena ini salah ya, karena ini benar, maka dia akan menjadi aksen. Nah, untuk simbolnya, untuk maksimumnya ini M-nya M besar. Ya, SOP dan POS bedanya seperti ini. Nah, kemudian kalau selanjutnya, nah, ini adalah bentuk yang 3 variabel. Berarti kalau yang 3 variabel bentuknya ya, cara menghitungnya ya memang dari bawah sih, boleh dari bawah, dari atas juga tidak jadi masalah. Cuma kalau lebih enak sih dari bawah dulu ya, dari bawah, paling bawah M0 ya, M0, jadi kelihatan oh nanti sampai ke berapa gitu. Nah, ini sama ya, sama bentuknya dari yang tadi ya. Ini kalau misalkan benar semua X, Y, Z ya. Nah, kita tulis ini bentuk minteren 7 dalam SOP. Kalau POS itu M-nya besar, X-nya dikasih aksen. Kalau yang angka 1 dikasih aksen ya. Kalau ini kebalikan ya, SOP dan POS saling berkebalikan. Kalau di SOP itu satu itu tidak diberikan tidak diberikan aksen ya, tapi kalau POS itu diberikan aksen nomor 1, itu berkebalikan. Terus Pak, bagaimana yang 4 variabel? Sama, 4 variabel teman-teman bentuknya akan seperti ini ya.
sama seperti ini. Nah, jadi lihatnya dari sini, kemudian teman-teman lihatnya kalau dari 0. Kalau misalnya bingung, kalaupun kita sudah yakin, ya sudah, misal oh di ini 15 Pak, ya mangga gitu. Kalau misalnya sudah yakin, soalnya kan 16 ya. Kalau 3 variabel kan 16. Nah, kalau 16 kan teman-teman dari atas dulu kan nggak mungkin 16 tapi 15, soalnya ini juga 8 tapi min term max termnya dari 7. Itu barangkali ya. Oke, kemudian nah, ini adalah contoh soal. Nyatakan tabel kebenaran di bawah ini ke dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Ya, kanoniknya SOP dan POS. Oke, kita lihat X, Y, Z. Nah, ini F, X, Y, Z. Nah, untuk SOP diambil dari F, Y, Z yang bernilai 1. Yaitu ada 2. 101 dan 100. Nah, jadi SOP itu diambil dari yang bernilai 1, dari nilai hasil akhirnya ya. Nah, ini diambil dari nilai hasil akhir seperti ini. Nah, berarti kita akan menuliskan bahwa F X, Y, Z itu yaitu kita ambil dari sini. Bernilai 1 berarti X, Y aksen, Z ditambah, karena SOP ya, SOP itu perkalian, penjumlahan dalam sebuah perkalian di dalam kalian. Oke, kemudian tambah X, Y aksen, Z aksen, karena di sini ini 00 ya, maka muncullah aksen. Maka ditanyakan max term min termnya apa ya, berarti ini bentuk seperti ini posisi berapa? Oh ini berarti ini. Nah, bentuknya M4 dan M5, maka kita tulis di sini M4 tambah M5. Nah, ini bentuk max term dan min termnya. Nah, itu barangkali ya. Kemudian kalau POS-nya bagaimana? Diambil dari nilai 0. Ya, maka berarti ada banyak. Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 1, 1, 1. Yang ini berarti kan kalau yang POS itu aksen ya. Di aksen dari max term nantinya. Nah, bentuknya akan seperti ini. Kemudian ya kita lihat bahwa ini keberapa nih? Oh, ini ada ke-7 ya. Berarti kita tulis M7. Ya, sebetulnya dari sini juga kita sudah bisa menentukan ya. Ini berarti M6, di sini M4, M3, M besar max term 2, max term 3 dan max term 0. Nah, itu bentuk. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini adalah POS SOP-nya. Itu barangkali contoh ya, contoh soalnya. Ya, oke, selanjutnya kita lihat. Nah, ini jawabannya. Nah, ini juga sama ya. Nah, bentuk kanonik SOP melihat dari hasil bernilai 1 yaitu 101 dan 100 adalah f x koma ya ini koma y z ya. Jadi x y aksen z tambah x y aksen z aksen, atau apabila menggunakan lambang min term yaitu M5 dan M4. Nah, berarti POS-nya itu akan berkebalikan ya, atau sebaliknya. Berarti yang sisanya itu bernilai 0. Dan ini adalah hasil dari bentuk max termnya ya. Min termnya ada 2, berarti maksudnya otomatis akan ada 6. Nah, kemudian ada persoalan yang lain ya. Misalkan di sini nyatakanlah fungsi boolean f x, y, z ya. Berarti awal muasalnya bentuk bakunya yaitu, karena bentuk baku itu kan tidak lengkap ya, x tambah y aksen z ya. Nah, di sini berarti ini adalah bentuk yang tidak baku ya, bentuk dari apa namanya ini, POS SOP ya, sum of product ya. Dari SOP ya, ini bentuk yang tidak lengkap dari SOP ya. Nah, kemudian kita akan melakukan sebuah perhitungan ataupun kita akan membuatnya menjadi bentuk standar ya. Kalau yang namanya bentuk standar berarti harus lengkap. Harus lengkap, X, Y, Z-nya harus ada. Sedangkan ini adalah bentuk baku. Kalau bentuk baku, ketika ditanyakan fungsi X, Y, Z di sini, berarti itu tidak mesti semuanya ada. Tapi kalau bentuk standar, itu mau tidak mau harus lengkap.
Kita lihat dalam penyelesaiannya kita ada dua di sini ya, ada dua suku yang pertama X, suku yang kedua YZ ya. Nah, kita akan tulis terlebih dahulu langkah pertama itu kita tulis X dulu ya di sini. Kemudian X-nya X kecil aja lah, X ya. Kemudian kita buat sama dengan, nah kita tulis di sini karena ini produk ya, sum of product ya, penjumlahan dari produk ya. Nah, kita berarti yang belum muncul itu adalah Y. Berarti kita akan mengalihkan dengan Y tambah Y aksen. Karena kan harus lengkap ya, berarti mau tidak mau kita harus menambahkan ini. Nah, bagaimana kita kalikan? Berarti XY ditambah XY aksen. Nah, ini langkah yang pertama. Ini belum selesai karena yang kita butuhkan itu harus lengkap ya, harus lengkap dengan catatan Z-nya belum ada. Berarti kita buat dengan Z-nya sekarang. Nah, kita lihat langkah yang kedua adalah kita tulis dulu XY ditambah X aksen XY aksen kali Z tambah Z aksen. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti tinggal kita coba kalikan ya, produk ya, berarti kalikan XYZ ya ditambah XYZ ditambah X Y Z aksen. Ini satu-satu ya, ini ke sini, ini ke sini ya. Kemudian ditambah lagi dengan atau gini ya, kalaupun mau, berarti kalau idealnya sih satu-satu ya, idealnya satu-satu gini dah biar paham ya. Jadi ini dikalikan dengan masing-masing ini. Nah, biar paham lah gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di sini tambah X ya aksen Z ya Z, kemudian ditambah X Y aksen Z aksen. Nah, ini adalah bentuk suku yang pertama. Ini suku yang pertama ini ya, baru X. Berarti kita yang belum adalah yang ini. Nah, kita belum yang ini, berarti kita punya satu suku lagi. Berarti sekarang kita menuliskan Y aksen Z ya. Nah, ini kecil aja ya. Nah, kemudian kita tulis sama dengan, berarti kita tulis lagi Y aksen Z dikalinya berarti kan X tambah X aksen. Nah, ini kita sesuaikan, tidak perlu X-nya di ujung. Jadi boleh kita menyesuaikan jadi X dulu. Berarti X Y aksen Z ditambah X Y aksen Z aksen. Z ya, oke, enggak ada X-nya ya, X aksen. Nah, ini adalah bentuk SOP-nya ya teman-teman. Nah, kita tinggal kita tinggal menggabungkannya jadi SOP-nya yaitu kita tulis ini aja, kita copy paste ya. Nah, ini dia. Ini ya satu salah ini ya. Nah, ini satu, kemudian tambah ini, jadi ada 6 SOP-nya. Kalau kita ubah ke dalam bentuk mixterum max term ya, kita cek dulu dah gitu ya. Kita cek dulu XYZ itu berapa ya XYZ. Nah, XYZ itu M7 ya. Berarti kita tulis M7. Nah, M7, M kecil ya, M7, kemudian M7, kemudian ditambah XYZ aksen. Nanti kita urutkan ya, nanti kita urutkan
XYZ aksen, XYZ aksen 6, oke 6, M6, 6, kemudian ditambah XY aksen Z, XY aksen Z, Y aksen Z, 5, oke, kayak seperti ini sudah berurutan ya, M5, ditambah XYZ, X aksen Y aksen Z, X aksen Y aksen 4, nah ini sepertinya sudah berurutan ya, M4 ditambah XY aksen Z, XY aksen Z. Oh, ini sudah ada yang sama ya. Oh, berarti ini sama. Kalau ada yang sama cukup kita satu saja ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang sama seperti yang ini kondisinya, kita cukup mengambilnya satu ya, satu aja. Oke, berarti ini kita tidak gunakan ya. Nah, kemudian yang ini ya, X aksen Y aksen Z, X aksen Y aksen Z. Oh, berarti ini M1, nah ini adalah bentuk bentuk dari SOP-nya. Selanjutnya kita akan melihat dari bentuk SOP-nya seperti apa ya. Untuk POS-nya, untuk POS-nya berarti kita kebalikannya ya, berarti kita akan mencari sisanya yang belum ya. Lupa saya yang ini sebetulnya kita bisa hilangkan satu ya. Teman-teman kita hilangkan satu, ini sama ya, ada yang sama, kita hilangkan saja satu. Nah, jadi sama seperti ini bentuknya. Ini bentuk yang lainnya ya. Nah, kemudian bagaimana untuk POS? Nah, untuk POS itu kita tulis dulu soalnya ya. Sama ya soalnya di sini. Nah, kita pisahkan dulu untuk POS ini. Nah, ini kan kita yang namanya POS itu kan sum ya. Product of sum berarti perkalian dalam sebuah penjumlahan. Berarti kita uraikan dulu suku yang ini. Suku yang ini adalah dua penjumlahan ini. Kalau diuraikan, suku yang ini tuh bentuknya seperti ini. Oke, ini saya ubah bentuknya dulu ya. Ini sama dengan X tambah Y aksen. Ya, ini suku yang pertama. Ini muncul dari mana, Pak? Dari sini. Nah, dari sini. Ini penguraian dari sini ya. Nah. Kemudian sebetulnya ini sama dengan konsep ini ya, teman-teman. Konsep dari distributif ya. Ini tambah ini tambah ini kan, itu kan X tambah Z. Nah, ini kan baru bentuknya seperti ini. Ini dua suku ya, ini dua suku dari bentuk POS-nya ya. Nah, ini kan bentuk SOP-nya ya. Ini bentuk SOP kan seperti ini ya, penjumlahan. Nah, kita kan bentuk dalam POS-nya. Nah, berarti kita harus mencari sisanya kan. Oke, kita lihat ini ada dua produk ya. Berarti kita bukan, kalau ini penjumlahan ya berarti nanti kita akan perkalian. Oke, kita hitung yang pertama dulu, yang ini ya. Oke, yang ini kita hitung. Oke, kemudian nah berarti yang belum itu adalah Z. Teman-teman kita tinggal tulis X tambah Y aksen tambah Z aksen. Ini juga sama, Y tambah Y aksen. Kalau ini kan tambah, kalau POS kan kali, berarti kali. Nah, kalau untuk penjabarannya itu sangat mudah sekali seperti yang atas. Berarti kita pisahkan X tambah Y aksen tambah Z. Kita kasih tanda kurung karena kali ya. Oke, kemudian kita kalikan dengan X tambah Y aksen tambah Z aksen. Nah, ini dia, ini adalah bentuk POS yang suku yang pertama. Kita lanjut ke suku yang kedua, yaitu X tambah Z ya. X tambah Z sama dengan berarti ini yang
kurangnya yang belumnya adalah Y ya, berarti teman kita tulis dulu ya, kita tulisnya standar sama Z dulu lah, nggak apa-apa. Nah ditambah Y aksen. Nah kita coba lakukan perhitungan bahwa ini di sini boleh kita urutkan X tambah ya, biar berurutan ya X Y Z nya, Y dulu baru kemudian tambah Z ya. Oke, kemudian X tambah Y aksen, yang belum kan Y aksen ya, tambah Z. Nah kemudian kita coba satukan ya, jadi ya kita buat kesimpulan lah, jadi agak bawah, jadi POS nya yaitu ini, kita satukan, jadi digabungkan ya, jangan dipisahkan. Nah, gabungkan. Nah ini dia. Nah, kita lihat apakah ada yang sama, tidak. Kalau ada yang sama kita boleh ambil salah satunya. Nah ini kan sama nih ya, nah ini sama, kita boleh ambil salah satunya, ini berarti tidak ada. Jangan dihapus deh, berarti kita bisa tuliskan lagi T jadi 3 gitu ya. Oke. Nah seperti ini. Nah, jadi 3, dan kalau ditanya max termnya adalah X tambah Y aksen tambah Z. Kita cek dulu ya, X tambah Y aksen tambah Z, tambah ya, X tambah Y aksen tambah Z, berarti M2 ya. Kita tulis M2 di sini. M2 ini max term berarti besar ya, dikali ya. Nah, kemudian Y ya, kita udah agak-agak pisah-pisahkan ya. Y X Y aksen Z aksen, X Y aksen Z aksen, X Y aksen Z aksen, M3 ya, M3 mana ya tadi ya, M3 kali M3 ya. Nah, kemudian mana tadi, oh ini dia, lupa tadinya apa ya, XYZ ya, XYZ itu XYZ, nah 7 ya, XYZ M0 ya, XYZ M0. Oke, kita tulis M0. Nah boleh teman-teman supaya berurutan, teman-teman kita urutkan, misalkan dari saya mau dari yang terkecil, berarti kita urutkan ini, kita pindahkan ke posisi awal ya, boleh. Atau misalkan ini yang kita pindahkan ke di posisi yang paling kanan. Nah misalkan ini kita urutkan supaya ada di posisi paling kanan, kita urutkan saja. Nah seperti ini. Kalau mau diurutkan itu boleh ya, supaya rada mantas gitu ya, kalau diurutkan rada sesuai gitu. Nah, ini boleh. Jadi dari yang terserah sih, tidak ada aturan mau yang terbesar yang terkecil, yang penting kalau supaya lebih enak dilihatnya ya kita berurutan aja gitu. Nah ini dia, jadi bentuknya adalah seperti ini. Baru ini adalah lengkap ya, tidak ada yang bentrok ya. Di sini M3 memang tidak ada, M2 di sini tidak ada, M0. Jadi saling saling keterkaitan ya, jadi dua-duanya bisa dipakai, sama dengan bentuknya, bentuk CNF dan DNF, asal muasnya dari bentuk itu sih. Nah kemudian nah ini sama juga ya, ada bentuk contoh yang lain. Ini carilah bentuk standar ya, bentuk standar itu harus lengkap ya, tadi saya bilang bentuk standar itu harus lengkap. Nah, dari X aksen ya, X aksen berarti kita tinggal menambahkan saja, berarti yang belum ada itu Y ya, Y dan Y aksen, berarti aksen Y tambah X aksen Y. Kalau ini berarti kita tinggal kalikan saja dan X aksen ya. Nah sebetulnya, nah ini kan bentuk POS nya ya, berarti kita harus mencari bentuk yang lainnya.
ya, bentuk lawannya ya. Ya karena kan eh, kita harus mencari aksennya ya. Ini kalau POS-nya itu kebalikannya. Berarti kita mencari kalau di sini aksen, berarti di sini tidak. Nah, sama seperti ini. Nah, kalau bentuk M aksennya untuk POS-nya ya, untuk bentuk POS-nya ya berarti kebalikannya ya. Nah, cari aksennya atau kebalikannya itu dari sini, baru nanti kita bisa membuat bentuk POS-nya ya. Jadi menjadi kebalikan. Nah, kalau misalnya ditanya bentuk seperti ini, carilah bentuk standar dari X, Y, Z. Nah, berarti otomatis teman-teman harus mencari terlebih dahulu ada 3 suku ya. Ini ada 3 suku, 3 langkah ya. Berarti ini dicari X-nya dengan X-nya dulu, kemudian dengan Z. Kalau ini dicari Z-nya, kalau ini katakanlah ini sudah ya, sudah lengkap ini ya, sudah bentuk standar ini. Nah, ini sudah tinggal digabungkan nanti ketemu bentuk POS dan SOP-nya. Ya, teman-teman nanti ini dicoba, silakan dipelajari. Kalau ada yang kesulitan, terkendala, boleh nanti dikonsulkan ya. Nah, ini bentuk contoh yang lain ya. Nah, carilah bentuk kanonik dari soal berikut ini. Nah, ini sudah apa namanya? Sudah lengkap ya. Ini sudah lengkap. Ini adalah contoh dari yang tadi ya, dari yang ini. Nah, mungkin contoh atau bentuk yang lain hampir sama sih. Kalau cuman ini hanya dicarikan X aksen Y tambah X Y aksen, berarti kita tinggal mencari bentuk yang lainnya, berarti kebalikannya ya. Nah, di sini X aksen Y X Y aksen, maka kebalikannya atau misalkan komplemennya sisanya apa? Yang belum itu kan X Y dan X aksen Y aksen. Nah, jadi intinya sih bentuk ini adalah saling berkebalikan ya, saling berkebalikan seperti bentuk CNF atau DNF. Kalau misalkan CNF-nya yang ini, berarti otomatis DNF-nya yang ini, atau misal bentuk SOP-nya yang ini, berarti bentuk POS-nya adalah sisanya yang ini. Itu barangkali terkait bentuk ataupun bentuk standar, bentuk kanonik dari fungsi atau apa namanya, dari konversi bentuk fungsi boolean ya, yang dari awalnya dari bentuk aljabar boolean. Mungkin itu saja untuk materi pada pertemuan kali ini atau video kali ini. Semoga manfaatnya. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh didiskusikan, boleh ditanyakan langsung. Cukup sekian dulu, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.